Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini dan di mana jam menunjukkan pukul 14:16 waktu Indonesia bagian barat. Perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di bursa manapun. Jadi di-subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya maupun di-like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di-sharing ke teman-teman. Baik, ini adalah sebuah gambar ataupun ini ya yang kemarin diisukan dan ini sudah disampaikan oleh Presiden Amerika bahwa dia menunjuk mantan anggota dari Fed Reserve Governor ya, yaitu Kevin Warsh itu dimajukan untuk mengemban jabatan sebagai ketua Fed Reserve yang akan datang, yang akan dimulai bekerjanya di bulan Mei ini. Yang ini kemarin yang digembar-gemborkan, semua yang terjadi itu tidak ada namanya, yang hanya ada ini yaitu Kevin Warsh. Seperti Jefferson juga tidak ada, Christopher Jefferson juga nggak ada, si mantan sekarang Menteri Keuangannya Hansen juga tidak ada ya. Jadi hanya ada beliau seorang ya menjadi calon tunggal dari Presiden Amerika yang ditunjuk ya untuk mengemban jabatan dari ketua Fed Reserve yang akan datang. Dan sepertinya kita akan mulai seperti biasanya dengan harga emas di mana kemarin mencapai tingginya yaitu dengan angka 5451.00 ya. Dan harga terendahnya mencapai dengan angka 5682.87. Itu terjadinya sekitar pukul 01 dini harian. Jadi hampir mau 1000 pips ya. Dan ini hanya tercapai hanya sekitar 800 ya kurang lebih. Dan itu luar biasa. Dan ini sepanjang sejarah yang terbesar range-nya ya sejak perang Irak dan Irak berkesudahan. Dan berakhir dengan angka 4891.6, sedangkan silver itu tingginya mencapai dengan angka 118.47 dan harga terendahnya dengan angka 73.71 ya, dan berakhir pada angka 84.99. Dan kemungkinan Senin juga mungkin akan bermain sekitaran angka 5.000 untuk emas ya, sedangkan untuk silver sekitar 85 sampai dengan 90 itu yang diperkirakan. Dan selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya, dan kita bisa langsung aja melihat ya, di mana ini adalah yang hari Jumat ya, di mana saya sudah posisi clear ya, yaitu pada pukul 9.46 ya, dan ini sudah diedarkan pada hari Jumat kemarin di mana saya telah mencapai angka 27.158 dan siap untuk withdraw sebesar 22.000 ya. Dan ini diupload pada pukul 13.30 ya, 30 Januari. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil ataupun normal untuk edisi 30 Januari 2026, di mana indikator tingginya saya menyebut dengan angka 5360 sampai 80. Itu tidak terjadi ya, namun yang hanya terjadi dengan angka 5113.6 itu terjadi pada malam harinya, sedangkan low-nya itu melampaui batas karena saya menyebut dengan angka 5120 sampai dengan 30 itu tidak ada ya. Rupanya ini dia punya low-nya yang saya perkirakan itu adalah high yang tercapai
pada malam harinya, sedangkan tercapai pada low-nya dengan angka 4683,1 ya, kurang lebih untuk harga belinya. Lalu yang kedua, ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar ya, untuk edisi 30 Januari 2026, di mana saya memprediksikan tingginya dengan angka 5400 sampai dengan 5416. Itu tidak terjadi, namun yang terjadi hanya dengan angka 5113,6 ya, untuk high-nya, tingginya, sedangkan low-nya juga itu dengan angka 5050 sampai dengan 5070. Itu jelas terlampaui karena dia punya low-nya dengan angka 4683,1 ya. Dan ini juga saya melihat ya, ini angkanya akan turun dulu baru naik ya, dan ini sudah jelas. Dan ini rupanya low-nya dalam sekali sampai dengan pukul 01-an ya, 01.20 kurang lebih, dengan angka 4683. Kemudian ini pada jam ini 15.41 saya melakukan WD ya sebesar 22.000 ya, yang tadi setelah saya bicarakan tadi. Dan ini sekarang sudah mencapai 5.000 kembali ya, dengan angka 5158 pada tanggal 30 Januari ya, pukul 15.42. Kemudian pada pukul 22.15 maksud saya melakukan satu kali buy pada pukul 22:15 ya. Seperti yang saya duga akan turun dulu baru kembali naik ya. Dan pada saat pukul 22.15 dan saya rasa sudah cukup, akan berbalik lagi, namun nyatanya dia terus turun ya. Akhirnya saya membeli kembali ya untuk kedua kali ya. Dan ini bisa dilihat pada pukul 22.53 ya. Tidak sampai 1 jam ini sudah selisihnya 30-70 pips ya. Oke. Kemudian pada pukul 00.18 lagi dia kembali turun lagi. Saya melakukan ketiga kali untuk buy ya. Dan ini cukup jauh sekali, 4912 ya, dari 5034. Jadi sudah selisih 120 pips ya, 1200 pips. Jauh sekali. Itu mau tidak mau, karena jelas itu weekend dan saya juga mengutarakan harganya akan turun dulu baru kembali naik ya. Dan karena kekurangan modal, saya melakukan lagi MC lagi ya, MC yang ke-1. Dan itu malam Jumat turunnya deras sekali ya. Mau tidak mau saya melanjutkannya kembali ya. Jadi keempat kali buy ya, di angka 84861 dan awalnya pada angka kosong yang pertama 5034 ya, sudah selisih 1700 pips ya. Itu jadi mau tidak mau kita harus MC ya, karena ini jelas darurat sekali dan tidak masuk di akal, turun jauh sekali ya. Mau tidak mau saya melakukan lagi MC yang kedua kali ya, margin call yang kedua kali. Dan kemarin saya 4 kali itu margin callnya. Dan ini jelas ini kelima kali ini ya.
kelima kali untuk purchasing buy ya. Dan jelas ini dengan angka 4819 ya, dengan awal 5034. Jadi sudah selisih 2000 pips, jauh sekali. Itu tidak mau itu. Nah, akhirnya saya MC lagi ya, ketiga kali. Lalu dia turun lagi, saya melakukan MC lagi ya, margin call lagi. Keempat kali dengan total 6, 9, 14 ribu. MC total ya. 3.000, 3.000, 5.000, dan 3.000 lagi. Akhirnya saya melakukan lagi pembelian lagi, karena saya sudah masuk margin call. Ini 1, 2, 3, 4, 5, ke 6 kali. 6 kali buy. Tapi jangan lupa ini ada stopnya untuk menggugurkan yang ini. Jadi kalau dia turun lagi, saya hanya 5 posisi ya. Ini yang perlu dicatat. Kita ada fight di sana ya. Dan ini terbukti bahwa pada jam tersebut pukul 2:23 saya melikuidasinya semua dengan ada profit sekitar 3.000-an ya. Karena kita tidak mau tunggu esok, itu udah beda lagi ceritanya nanti. Karena ini hanya pergerakan melalui isu yang Fed yang diedarkan ya, yaitu Kevin Wars ya. Ada saya liquid semua. Dan ini sudah clear punya posisi, bisa dilihat ini. Clear semua. Saya ulangi sekali lagi. Di mana ada profit 3.700 ya. Harusnya bisa lebih kalau kita tunggu, tapi untuk apa kita bermain seperti begitu ya. Ada bisa profit, kenapa kita mau menunggu? Saya clearkan semua supaya tidak ada beban untuk esok hari. Ya. Jadi tidak berubah semua, dan ini bukan editan, bisa dilihat. Dan ini sekali lagi kita bisa lihat margin saya sudah mencapai dengan angka 22.963 ya. Itu berasal dari margin call 14.000 ya. Ditambah lagi margin saya 5.100 lebih ya. Jadi total ada 19.100 ya. Sekarang ada 22.900. Ini ada selisih kurang lebih 3.700. Itu profitnya. Dan sudah jelas otomatis esok hari saya akan totally withdraw ya. WD kurang lebih di angka 17.000 ya. 18.000. Saya akan WD kembali 18.000, yang telah saya masuk ini 14.000. Dan itu jelas sekali hanya berupa isu yang mau dinaikkan, yaitu Kevin Wars saja. Harga emasnya turun kencang dan US dollar menaik kencang. Dan kenapa saya melakukannya begitu? Dan perlu diingat ini minggu kemarin ya, dengan weekly forecast di mana saya edarkan pada tanggal 25 Januari, diperkirakan low-nya hanya akan terjadi pada angka 4.800 dan tingginya 5.350. Itu yang perlu dicatat.
Makanya kita juga harus berani apa yang kita perhitungkan. Mengenai ulasannya sampai detik ini saya belum mendapati, tetapi yang saya dapati hanya signal yang mengindikasinya harganya akan kembali turun ke level 4650. Ini yang saya dapatkan ya. Sedangkan untuk signalnya sekalian itu berikut angka-angkanya dan diadakan pada pukul 04 lewat 11 menit di mana resistannya sudah bisa dipastikan itu menjadi angka 5000 dan resisten yang pertama 4960, 5100 dan lalu 5145, sedangkan supportnya dengan angka 4650, 4570 dan 4480, dan intraday ini dilihatnya akan menurun, tetapi short term dan medium term ini akan kembali naik ya. Jadi hanya untuk hariannya itu turun. Dan diedarkan yang terakhir ini pukul 4 lewat 11 menit dan kita lihat lagi yang sebelumnya. Dan ini jelas ya, yang terakhir 04 11 menit. Sebelumnya itu pada jam 23 lewat 44 menit. Dan ini perkiraan saya untuk minggu depan, yaitu untuk tanggal 2 Februari sampai dengan 6 Februari ya. Dan itu diperkirakan ya itu bisa mencapai dengan angka pertama untuk tingginya 5230 dan di atasnya 5300 ya. Dan harga terendahnya itu saya hanya bisa mengupas dengan angka 4780 ya. Tetapi yang paling ininya ya menjadi tren supportnya ya. Supportnya yaitu dengan angka 4680. Apabila terlewatkan itu di support ini 4680, dia akan mencari level 4500 sekitaran di sana. Itu yang bisa saya hitung-hitungkan untuk minggu depan ya. Dan sekali lagi di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian pada hari Senin esok 2 Februari 2026 ya. Dan channel ini tentu akan kembali esok hari juga, tepatnya pada hari Senin 2 Februari 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih sekali lagi, happy weekend.